Nah, kita lanjutkan untuk yang jenis ketiga. Jenis ketiga ini apa? Hitung jarak titik C ke bidang AFH. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir ya, AFH itu yang mana? Itu dulu ke bidang AFH itu yang mana? Kita buat dulu tandanya. Ini si A-nya, ini si H-nya, ini si F-nya. Berarti AFH. Kenapa enggak AHF? Kita biar jangan salah paham kan, kita ikuti dengan huruf abjad aja. Berarti dari A ke F ke H. Jadi ini yang kita bentuk. Nah, bentuknya gimana? Baru kita buat garis putus-putusnya. Ini kita hubungkan dulu ke A, ya kan? Baru ini kita luruskan, ya kan? Baru ini kita buat lagi putus-putusnya ke AH. Nah ini segitiganya. Nah ya, ke bidangnya, ke segitiga yang bidang yang terkecil kan, segitiga dulu, segi 4, segi 5, segi N. Kan itu yang terkecil, segitiga yang bidang terkecilnya. Jadi di dalam kubus ini kan, ini dalam kubus ini ada bisa kita bentuk sebuah segitiga pada kubus tersebut. Berarti kita harus baca dulu AFH, mana posisinya semua. Udah, kalau udah ini jangan kayak rantai kayak berbelok ya. Ini seharusnya lurus nih. Saya ulang lagi lah ini ya, biar agak lurus dikit. Nah, karena nggak ada penggaris ibu nih. Nah, ini kira-kira nih. Ya, kalian pakai penggaris lah ya di buku masing-masing. Apalagi anak udah kelas 12 gitu udah tanggap gitu. Kan lebih rapi dia. Ini yang di kita gambar. Baru ya. Titik C. Nih titik C. Nah, jarak titik C ke AFH. Gimana membentuknya? Jangan kalian buat jarak titik C. Oh ini kan titik C Bu, bisa dekat. Enggak gitu. Apa titik H Bu, ini kan bisa kami buat ini Bu. Jangan demikian. Langkah pertama yang harus kita buatkan di segitiga AFH itu, yaitu mencari titik potong antara garis tinggi, antara garis bagi, antara garis berat. Cari titik potong ketiganya. Jadi pilih, kalau garis tinggi, garis berat, garis bagi. Enaknya ini adalah perpotongan garis tinggi. Kenapa? Biarpun demikian dia ini segitiganya anggap seperti gambar ibu ini, gambar segitiga sama kaki, tetapi ini dasarnya bukan sama kaki. Ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Kenapa mesti segitiga sama sisi? AF sebagai diagonal sisi, HF sebagai diagonal sisi tutup, AH sebagai diagonal sisi samping, sama dengan AF ini. Berarti panjang diagonalnya berapa? Sama dengan 6 akar 2, 6 akar 2, 6 akar 2. Kan sama segitiga sama sisi jadinya. Karena apa tadi? Panjang diagonal terumuskan tadi A akar 2. Berarti ini udah enggak pun lagi ibu tuliskan akibat panjang si rusuk 6 cm, ini udah tahu menjadi 6 akar 2 nih. Ibu tulis, jangan lupa ini 6 akar 2. Berarti sama. Nah, berarti kita harus tahu ya, saya ulang kembali, harus tahu biarpun nampak di gambar itu segitiga sama kaki, harus kita baca, oh ini gambar apa aslinya? Gambar kubus. Kalau gambar kubus berarti dia panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisinya sama, rumusnya apa? A akar 2. Berarti ini biarpun demikian, oh wajib ini kita sebut sebagai segitiga sama sisi. Selesailah penjelasan AF. A segitiga, AF, H sebagai bidang yang kita inginkan. Kebetulan ini bisa segitiga, kalau nanti segi 4 lain lagi ceritanya. Tergantung model yang diberikan pada gambaran sebuah benda R3 tersebut. Lain lagi nanti nggak harus demikian, tetapi asal ada pembentuknya segitiga, wajib kalian cari garis tinggi ketiga perpotongannya. Nah, kalau dia segi 4 nanti harus cari perpotongan diagonalnya untuk mencari sebagai
titik tembus yang ada pada bidang tersebut. Titik tembus, tentu sebelumnya udah tahu apa itu titik tembus, ya kan? Nah sekarang bagaimana mencari jarak ini ke bidang ini tadi? Harus kita selesaikan dulu, kita bantu dengan garis-garis yang lain pada bidang ini tadi. Langkahnya hubungkan E ke G. Nah nih, hubungkan E ke G. Nah ini dia. Apa tujuannya? Kita mencari garis tinggi. Berarti perpotongan E ke G dengan H ke F adalah di sini kita beri namanya sebagai titik P. Ya, di sini kita buat titik P. Oke, kita hubungkan titik P ke A atau AP. Garis putih. Nih, nah udah dapat satu kan? Mana lagi perpotongan yang lain yang harus kita bentuk, yaitu kita hubungkan garis EC. Nah, garis E ke C. Pengertiannya apa garis E ke C? Itulah sebagai garis tembus tadi. Ya, garis tembus bidang. Kita hubungkan EC ke C. Nah, ini ya. Nih, ini dia. Q lah kita bikin namanya, Q. Nih, garis E ke C. Berarti titik Q ke C itu sebagai jarak titik C ke bidang AF. Nah, titik Q inilah seharusnya titik yang menghubungkan Q ke C sebagai jarak titik C ke bidang AF. Nah, coba dulu pertama tadi apa? Saya ulang ya. Saya ulang dulu sini. Pertama dulu untuk menjawab ini, gambarkan sebuah kubus karena itu pernyataan yang contoh saya berikan. Kemudian setelah digambarkan kubusnya, ke bidang mana yang ditunjuk, itu dulu kita tandai A, F. Kita hubungkan berbentuk apa dia? Segitiga. Kalau berbentuk segitiga dia, bagaimana cara kita untuk mencari garis tingginya? Karena ini adalah segitiga sama sisi, berarti yang nampak harus kita nampak. Kita cari dengan membantu bahwa EG memotong garis HF di titik P. Nah, titik P ini, ya, titik P ini kita hubungkan ke A. Apa gunanya ke A? Inilah sebagai garis tinggi tadi. Kemudian, karena ini dalam ruang, kita hubungkanlah titik C ini tadi ke bidang AFH sebagai titik tembus ke sini, ke C. Nah, kalau dulu kalau kita tetap muka kan, ini semua kan bisa kita rakit dengan pakai benang semua ini. Nanti kalau udah tetap muka nanti lihat cari ke kantor, saya berikan itu dengan merakit dengan menggunakan benang berwarna-warna sehingga yakin bahwa ini sebagai titik tembusnya. Berarti ini yang harus kita cari. Berapa jarak demikian? Nah, berapa jarak ini? Ya kan? Berapa jarak QC? Ya. Nah, mikir kita dulu jarak QC tadi. Bidang sisi yang manakah harus kita pakai untuk mencari jarak QC ini tadi? Sisi yang mana? Jadi di sini ya, perhatikan kita harus bentuk garis atau kita hubungkan A ke C. Nah, coba dihubungkan A ke C. Apa namanya? Diagonal sisi, ya kan? Kemudian kita hubungkan B ke D. Nah, ini kan D di sini. Nah, ini kita hubungkan. Baru ini kita namakan, misalnya kita namakan PQR. Ya, kita hubungkan R ke G. R ke G, R ke G, ya. Nah inilah dia jadinya, berarti ada A ke P, ada lagi R ke G. Coba kita amati gambar ini, ya, amati dulu. Kemudian saya tuliskan penjelasannya di sini, penjelasan.
Perhatikan persegi panjang ACEG. Nah, perhatikan persegi panjang ACEG. Nah, perhatikan, kita pindah ya, kita pindah gambar. Anggap ini, kita pindah dia biar mudah. Tadi kan segitiganya kita pindah, ya segitiga yang pakai ini persegi panjang jadinya. Terus kemudian nih kita tulis ini si A, ini si C, ini si G, ini si E. Kemudian di EG di tengah nih, di tengah ini ya, dari A ke P tadi kita gambarkan dari A ke P. Kan gitu kita pindahkan. Nah, ini P. Ya kan? Kemudian ada tadi si R. Si R ini di tengah AC kan? Di tengah AC. Nih, R tadi namanya. Kita hubungkan ke G. Nih, kita hubungkan ke G. Nah, kan udah jadi gini dia kan? Inilah kita pindah-pindahkan. Ini A, ini C, ini dia. Ini E, ini G, ini dia. Ini titik P di tengah. Nah, kan di tengah. A ke C ada R, hubungkan ke G, ini dia. Apa yang harus kita cari tadi? Yaitu garis titik Q. Di mana titik Q? Berarti E ke C kita hubungkan. Nah, inilah si Q. Berapakah panjang jarak QC? Nah, ini sekarang. Berapa jaraknya? Nah, kan setelah kita gambar ke kubus, kita pindah berapa jarak Q ke C? Bagaimana caranya? Nah, kan gitu. Nah, sini tentu ya E ke Q, ibu tulis ya, E ke Q sama dengan Q ke apalah namanya di siang ini. Kita beri namanya RS ya, S. Sama dengan QS. Sama dengan SC. Ini kan sama nih. Jaraknya ini jadi 3 bagian nih. Nah, jadi 3 bagian ini. Jadi berapa jaraknya ini tadi? Nah, sekarang ibu tanya, kalau kalian kerjakan soal ibu yang coba dari titik apa tadi, cari EC atau cari apa tadi, diagonal ruang lah ini kan, diagonal ruang. Kalau dicari ini tentu dapat ini jawabannya. Nah, sekarang saya buat tuliskan. Kalau kalian coba nomor 1 yang ibu suruh dicoba itu tadi, bahwasannya jarak atau panjang, ingat ya, panjang diagonal ruang kubus sama dengan A akar 3. Nah, nih rumusnya nih. Udah bisa kalian nanti jawaban kalian pastinya jarak, coba saya bilang tadi jarak titik di sini yaitu menjadi panjang diagonal ruang nanti dia. Berarti jawaban kalian nanti yang dicoba di sini adalah A akar 6 akar 3 karena A-nya adalah panjang rusuk. Ibu tulislah di sini A sama dengan rusuk nakku. Nah, nih. Jadi kalau begitu apa di sini? EQ sama dengan QS sama dengan SQ. Berarti dari sini ya, ulang lagi nih nulisnya. EQ sama dengan QS sama dengan SC. Sementara EC ya sama dengan 6 akar 3 sesuai dengan rumus diagonal tadi. EC sama dengan 6 akar 3. Berarti
QS, QC, kan jarak ini tadi Ibu gambarkan QC, ya, sama dengan 2/3 dari EC. Berarti QC sama dengan 2/3 kali 6 akar 3. Sama dengan, berapalah ini? 12 bagi 3, 4 akar 3. Jadi, jarak titik, ya. Jadi jarak titik C ke bidang AFH sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, gitulah caranya. Di lain kesempatan lagi, lain bentuknya, lain lagi cara kerjanya. Tetapi harus ingat, ya. Langkah pertama, bidangnya bentuknya apa? Gambarkan dalam ruangan. Yang kedua, titiknya di mana? Gambarkan dalam ruangan. Kemudian, garis yang manakah bisa saya membentuk segitiga tersebut untuk membantu pembentuk Pitagoras? Kalau nggak bisa nanti, bisa saja nanti dalam ruangan itu dia segitiganya sembarang, ya pakailah aturan sinus kosinus untuk mencari panjangnya. Ini kelas 12. Jadi udah bisa kalian memakai aturan sinus, aturan kosinus untuk mencarinya. Nah, itu dia untuk contoh di sini. Maka coba lagi di rumah. Tulis lagi di sini ya. Coba lagi. Ya. Hitung jarak titik. Ya, hitung jarak ini. Titik H, ini H, ke bidang H ke bidang mana lah Ibu buat ini ya, ke bidang AC, kan ya? Oh, bukan deh, hitung jarak titik E, tadi C kan, ini titik E, biar gampang nih, titik E ke bidang, nah, ke bidang A FH. Nah, ini tadi kan dari C, ini dari E saya buatkan, gambarkan dan GBR-kan. Nah, sampai di sini saya harapkan kalian itu dengan sedikit ini selamat mengerjakannya. Saya inginkan yang sedikit ini dapat dimengerti. Sampai jumpa di judul yang lain. Jangan lupa mencobanya. Salam sehat dari Ibu AM.